senyum. happy ya. Jadi kita pengen semua orang senyum ketika datang ke proyek kita, semua happy. Jadi akhirnya aku memilih nama itu. Cuma sedih gitu kan. Akhirnya, tapi lagu favorit kamu apa sih, Kak? Dari BTS sendiri? aku Atau bingung? Aku banyak banget lagu favoritnya. Salah satu mungkin ada semua yang album spesial? Tear, satu album aku favorit iya. aku. Cuman kalau bisa mungkin DNA ya, karena itu lagu pertama kali yang aku dengar, lagu BTS pertama kali yang aku dengar. Jadi itu yang paling berkesan buat aku ya. Kayaknya tiap kali dengar jadi jadi inget gitu. Memorable gitu. Iya, pertama kali lihat mereka perform itu lagu itu. Jadi kalau ditanya lagu favorit ya banyak, hampir semua album mereka kita pasti punya pasti ada lagu favorit. Ya, yang kita suka, tapi lagu yang menjadi momen pertama aku kenal BTS adalah DNA era itu ya. Kalau lagu DNA ternyata, kalau bias udah pasti Taehyung ya. Atau gini, kamu OT7 sebenarnya kan emang kita semua OT7 ya. Susah semakin ya, mengenal mereka pasti jadinya suka sama tujuh-tujuhnya karena emang karakter mereka tuh semuanya berbeda kan. Jadi kalau karakternya sama mungkin kita bingung, tapi karena ini karakternya beda semua 7 orang, kita punya sesuatu yang mereka punya sesuatu spesial yang beda-beda kan, punya spesialnya masing-masing. Jadi kayak kita bisa sayang sama semuanya beda-beda gitu kan. Iya. Setuju sih. Aku waktu pertama kali suka BTS justru bias aku nggak V. Oh iya? Jungkook. Awalnya JK ya? Awalnya lebih ke Jungkook, terus setelah 2 bulan baru lebih ke V. Tapi setelah jadi ARMY yang udah lama, ya bukan lama banget, tapi maksudnya setelah lama-kelamaan aku sekarang jadinya ya OT7. Kayaknya kalau nggak ada satu nggak lengkap gitu kan. Benar. Jadi memang ya BTS 7 ya. Benar. Kan? Iya. 7 and with you gitu kan. Benar. Ada connection apa sih yang membuat kamu ngerasa kayak ya nih aku cocok nih di sini gitu bersama dengan ARMY, sesama ARMY, bikin ini, bikin itu gitu. Mungkin cara pandang hidup kah atau? Sebenarnya kalau di komunitas itu justru karena berbeda-beda ya latar belakang, maksudnya dari sisi pekerjaan, umur, ini segala macam sih ya. Iya. Justru itu yang bikin jadinya rame gitu. Jadinya apa ya? Kalau bikin project dengan adanya bermacam-macam background justru sangat membantu gitu loh. Sangat membantu dalam membuat project karena yang awalnya satu nih aku sendirian, terus tiba-tiba ada misalkan dokter, lawyer, terus ada desain, terus ada marketing. Jadi akhirnya jadinya kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar gitu loh. Jadi terconnect ya, jadinya terconnect di situ gitu. Karena di luar dari itu kita punya pekerjaan kan. Jadi karena kita ada di komunitas, akhirnya itu bisa digunakan untuk membuat project gitu loh. Iya, benar-benar. Backgroundnya ini gitu kan ya, jadi, tujuannya bisa untuk yang aku ini. kerja di ini nih lighting design. Jadi waktu kita bikin exhibition jadi bagus lampunya karena emang ada yang kerjanya itu gitu. Jadi ini proyek apa nih yang bakalan ada di spill dong? Ini lagi mau bikin apa nih? Sebenarnya emang Senyum ARMY itu biasa bikin project setiap tahun. Tapi udah 2 tahun ini kita nggak bikin project. Kita nggak bikin project karena awalnya kita pikir kalau kita bikin terus mungkin orang akan bosen dengan project kita. Terus juga kita juga mau mengerti bahwa kebutuhan ARMY itu banyak. Iya sih. Setiap bulan kayaknya ada merch baru. Bukan setiap bulan. Bukan setiap bulan lagi. Kamu pasti jajan setiap hari. Tiba-tiba, iya ini ada lagi. Iya kan. Apalagi mereka sekarang lagi project masing-masing. Makin banyak yang harus kita ikutin gitu. Jadi kayak kita
dari komunitas kita tuh justru pingin kayak oh kita istirahat dulu deh, kita mau mengerti teman-teman kita mungkin ada kebutuhan lain atau pingin menyisihkan tabungannya buat traveling dulu karena sekarang kan udah nggak pandemi, jadi pada biasanya maunya menabung buat traveling kan. Jadinya kita jangan bikin dulu deh gitu. Sebenarnya kita udah simpan project kita tuh, proposal project kita, ide project kita tuh udah 2 tahun ini kita simpan. Saya mungkin bisa loh 2025 kan bakal comeback nih mereka semua nih. Itu juga aku berpikirnya gini loh. 2025 kan pasti pengeluaran kita buat konser ya. Banyak ya. Kapan akhirnya nih project kita? Karena kemarin pinginnya tahun ini, tapi aku nggak tahu tahun ini bisa nggak ya kita bikin. Tapi tahun ini kan juga ini sebentar lagi kamu bakalan bikin kayak yang ngerayain ulang tahun ya? Ya, aku tuh kenapa aku sekarang biasanya aku nggak ngerayain ulang tahun member. Biasanya anniversary BTS aja tiap tahun. Tapi karena aku nggak bikin project besar, jadi pengennya jadinya tiap ada member yang ulang tahun, aku bikin project small project. Jadi paling kan ulang tahun bisa digabung-gabung tuh, ya kan? Iya, kayak kemarin Sope, Namkook digabung gitu. Nanti kan Jin sama V, ya sendiri cuma Oktober doang. Iya, Jimin yang itu. Oke, kalau kamu nih selama ini kan kayaknya jadi kesayangan ARMY ya. Masa sih? Iya kan? Sayangan kamu nggak? Aku juga. Tapi pernah nggak sih punya pengalaman sama haters, misalnya haters BTS gitu? Nggak ada sih aku. Nggak ya? Nggak ada yang masuk gitu ya? Nggak ada yang berusaha nyerang? Nggak ada sih. Ya, alhamdulillah. Bagus. Puji Tuhan nggak ada. Iya nggak pernah ada sih. Ya. Cuman mungkin waktu bikin project ya di era pandemi itu beberapa kayak ada beberapa hal yang nggak enak. Tapi bukannya diserang atau ada yang nggak suka, bukan ya. Tapi lebih ke kayak ada tantangan-tantangan yang harus aku hadapin waktu bikin project di era pandemi, dan itu lumayan menguras kayak lumayan bikin down. Mentally drain kamu ya. Gitu, kasihan. Padahal udah berbaik hati loh membuat project-project loh. Dan project kita selalu ada tiket gratis, kayak waktu itu 6.000 tiket gratis gitu. Selama 1 bulan exhibition tuh kita gratis. Tapi ternyata bikin gratis pun itu kayak beneran ada hal-hal yang nggak mudah juga gitu loh. Bukan berarti bikin event yang gratis itu gampang ya. Ternyata enggak gitu. Iya, ternyata tetap aja ada tantangan-tantangan itu ya. Selalu ada pro kontra kayaknya. Benar. Kayak gitu-gitu ya. Oke, ini ada salah satu kejadian juga yang sempat viral sebenarnya waktu tiket konser, ngomongin tiket konser nih ya. Salah satunya tiket konser Coldplay, di mana kamu jadi korban ya waktu itu ya kan. Penipuan tiket konser. Hampir 500 juta. Hampir 500 juta, serius? Iya, gone. Ya? Terus nggak balik, nggak ada niat, nggak ketemu orangnya? Jadi ini satu orang atau jangan-jangan Nggak satu orang. Satu orang aja? Nggak satu orang. Oh, nggak satu orang ya, banyak ya? Bukan banyak, tapi dia ada pegawainya gitu. Jadi aku nggak berhubungan langsung ya. I see. Jadi sebenarnya penipuan tiket itu bukan pertama kalinya. Coldplay itu bukan pertama kalinya buat aku. Itu kedua kalinya aku ketipu tiket. Gitu. Jadi sebelumnya aku ketipu tiket BTS. Yang 2018. Yang nggak di mana-mana. Itu gini loh, kan awal jadi fans kita kan nggak pernah tahu. Maksudnya aku karena teman-temanku nggak ada yang ARMY, ya kan, aku sendirian nih, jadi aku nggak tahu gimana proses beli tiket BTS yang seribet itu kan. Jadi ketika ada teman yang nawarin, dan aku kenal, ya aku percaya aja. Karena kenal, ya. Dan teman aku ketipu juga, ngerti nggak sih? Dia ditipu sama orang. Dia ketipu lebih banyak. Ya, dia ketipu lebih banyak dari aku. Dia kalau nggak salah ketipu 115, aku ketipunya 91. Oh my god. Ya ampun. Kenapa segitu banyak? Karena bukan tiket aku aja, ada teman aku yang
nitip Jadi juga. nitip-nitip Iya gitu benar, kan ya. benar, Jadi benar. malah Bukannya satu tiket harganya segitu karena Enggak mau sih. mau VIP atau mau Nggak sampai soundcheck, bukan, segitu juga sih ya kan. Itu karena Walaupun ada teman-teman. mahal sebenarnya tiket-tiket konser. Benar mahal, tapi kan aku nggak tahu semahal itu ya dulu, maksudnya. Iya, iya. Dulu kan juga nggak semahal sekarang. Semakin Benar. banyak fans, semakin Semakin mahal. Jadi aku nggak benar-benar buta banget sih dulu soal pertiketan BTS. Jadi aku percaya aja. Itu pertama kali aku ketipu tiket dan terulang lagi di Coldplay. Dan itu lucunya, aku tuh udah punya tiket aku sendiri karena aku mau nonton sama suamiku dan anakku kan. Dan aku tuh udah punya tiketku. Jadi tapi kamu ada bantuin teman. ada teman WhatsApp aku, Kak, cari tiket Coldplay atau enggak gitu. Aku udah ada tiket. Kamunya udah aman. Kalau terus ada kalau yang nawarin. iya, kalau teman kakak ada yang cari, Kabarin. aku ada. Jadi aku cuman perantara nih. Iya, iya, iya. Akhirnya aku taruh di grup. Aku tanya teman aku ada yang mau nggak? Ya langsung mau Iya, semua sama kan. mau. Tapi terus kenapa kamu yang bayarin? Itu juga yang aku tanyain sama dia. Dia emang sukanya Karena- terlalu baik tau nggak sih? Dia Karena aku nalangin merasa mulu. aku merasa nggak enak kalau gitu teman-teman aku. Iya. Ya. Aku merasa nggak enak kalau ya kan mereka nitip aku ya, aku kayak merasa bertanggung jawab Iya walaupun sih. sebenarnya aku hanya perantara ya. Tapi salahku juga nawarin kan. Jadi kayak aku harus gimana? Ya udah aku harus bertanggung jawab kan jadinya Ya gitu. ampun, ya. Semoga nanti digantikan dengan hal-hal yang Amin. jauh lebih baik Amin. ya. Seperti kemudahan-kemudahan kamu Amin. bertemu dengan BTS salah Semoga. satunya. Please. Tapi kamu udah pernah ketemu sama Vika? Iya benar. Tapi itu juga kan harus investasi dulu. Kayaknya segala sesuatu kita harus berusaha dulu. Tetap harus ada usahanya. Nggak mungkin Ada- sesuatu langsung datang begitu Dan aja. ada afirmasinya yang pasti. Kalau about BTS pasti kita harus usaha. Usaha ya. Iya betul sekali. Tapi semoga usaha-usaha kamu yang dilakukan selama ini bisa berbuah manis dan tetap semangat ngerjain berbagai proyek-proyek nih ke depannya. Mungkin ada tips-tips dan juga apa nih harapan kamu buat para ARMY atau Senyum ARMY ke depannya yang bisa di-sharing? Kalau harapan aku buat Senyum ARMY semoga komunitasnya semakin semakin kompak. Terus juga semoga kita masih bisa bikin project yang bagus, yang bikin ARMY happy, kita juga bisa berdonasi. Kalau harapan untuk ARMY semuanya, aku, kamu bisa nonton konser BTS nanti 2025 Bareng-bareng ya. bareng-bareng. Terus buat yang kayak aku kemarin belum pernah datang ke konser BTS, nanti 2025 bisa. Amin. Kita Akhirnya aminin bisa itu. nonton konser ya kan. Semoga semuanya bisa nonton konsernya waktu mereka comeback terus. Semoga ada fan meeting lagi. Betul. Semoga apalagi ya, semoga BTS ARMY semakin kompak deh. Amin. Semakin Ya, solid. supaya BTS juga bangga punya fans kayak kita. Wes. Ya kan? Amin. Pokoknya harus keep spreading the positive Positif. and love, ya Yes, kan? yes. Thank you Borahe. so much ya, Sally, udah main-main ke sini, udah Sama-sama. sharing, udah menyemangati kita semua. Sebenarnya aku masih mau ngobrol sama kamu loh. Oh ya udah boleh loh, kita tambahin aja durasinya gimana? Buat nextnya lagi gitu. Oke, nanti kita ngobrol di tempat yang seru. Mungkin kita bisa ngobrol bareng BTS nanti ya kan? Bener ya. Amin. Ada di sini pas datang ke Jakarta. Aduh, aminnya boleh Ada nggak? yang mau Kenceng datang banget ke sampai Jakarta ujung loh. kepala aku. Menyebarkan Ada yang mau datang ke Jakarta membawa kesempatan nonton konser lagi ya kan, dan juga undangan-undangan. Oke, ya udah tunggu aja kabar dari selanjutnya. Thank you, lovely Thank you. people. Nah, Borahe.